Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Belina Damayanti, NIM 2018-5302 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan audit sistem informasi. Nah, di sini ada overview audit sistem informasi di mana perusahaan memiliki divisi-divisi, di antaranya misalnya divisi X dan divisi IT. Nah, proses audit TI itu memperoleh continuous improvement. Outputnya nilai maturity level 1-5, 2 rekomendasi. Perumpamaan auditor sistem informasi, yang pertama ada interpersonal skill. Nah, itu ada project. Yang pertama itu ada interpersonal skill, 2 analisis skill, 3 management skill, 4 technical skill yang meliputi ada project identifikasi dan selection, project initiating dan planning, analisis, logika design, physical design, implementasi, maintenance. Nah, yang pertama interpersonal skill itu seperti wartawan. Yang kedua ada analisis skill itu seperti pengamat. Yang ketiga ada management skill itu seperti manajer. Yang keempat ada technical skill itu seperti bengkel. Nah, ini ada metodologi audit teknologi informasi. Fase pertama itu merencanakan audit. Fase kedua mengidentifikasi resiko dan kendali. Fase ketiga mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti. Fase keempat ada mendokumentasikan temuan-temuan dan mendiskusikan dengan etik audit. Fase kelima ada laporan akhir dan mempresentasikan hasil-hasil yang diperoleh. Nah, waktu audit itu ada pre, ada post. Nah, pre-implementasi sistem itu sebelum implementasi, post-implementasi sistem setelah sistem live. Manfaat audit pre-implementasi sistem, yang pertama, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi accept kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Manfaat audit post-implementasi sistem. Yang pertama ada institusi mendapatkan masukan atas resiko-resiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, ada bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang. Yang keempat, ada memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah diterapkan. Yang kelima, ada membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan audit trail telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen auditor maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Yang keenam, ada membantu dalam penilaian apakah initial proposed value telah terrealisasi dan saran tidak dilanjutkannya. Ini ada contoh audit sistem informasi berdasarkan waktu audit. Contoh audit pre-implementasi yaitu audit rancangan sistem, audit rancangan database, audit rancangan interface, audit arsitektur jaringan, audit rancangan sekuritas sistem. Yang pertama ada audit rancangan sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat apakah rancangan sistem yang dibuat telah sesuai seperti yang pertama, apakah model yang digunakan sesuai formatnya. Yang kedua, apakah rancangan dapat menimbulkan ambigu. Apakah rancangan memunculkan tidak sesuai fungsinya? Apakah setiap proses dilakukan oleh aktor yang sesuai? Nah, ini adalah contoh konteks diagram SIA siswa, yaitu ada SIA siswa. Nah, itu ada siswa, bidang akademis, kepala sekolah, wali kelas, itu ada guru bidang. Di mana pertama, siswa ini SIA siswa memberikan siswa soal ujian, absensi ujian, raport setelah TTD. Nah, terus siswa itu memberikan lembar jawaban dan absensi ujian raport. Selanjutnya, guru soal ujian. Guru itu memberikan SIA soal ujian form data, nilai data yang telah diisi.
siswa memberikan absensi ujian beserta lembar jawaban. Nah, terus ada wali kelas. Wali kelas itu memberikan laporan nilai siswa raport setelah TTD. Wali kelas memberikan ke siswa itu raport. Selanjutnya bagian akademis, yaitu memberikan siswa soal ujian, absensi ujian, lembar jawaban, laporan nilai siswa. Siswa memberikan soal ujian, absensi ujian, lembar jawaban, form data nilai yang telah diisi. Terus kepala sekolah, siswa itu memberikan ke kepala sekolah sebuah raport. Nah, kalau misalkan kepala sekolah ke siswa itu tidak boleh. Terus ini ada contoh use case diagram, ini admin, terus ada siswa, guru. Admin itu mengelola user, mengelola web, mengelola kontak, mengelola forum. Nah, kalau guru ini mengelola forum, mendaftar ubah grup, terus membuat jurnal materi ajar, terus membuat paket ujian soal ujian. Nah, siswa ini baca materi ajar, terus mengerjakan ujian. Nah, ini ada login. Audit rancangan database. Audit ini dilakukan pada rancangan database meliputi yang pertama rancangan ERD apakah sudah benar, struktur tabel yang digunakan apakah optimal atau berlebihan atau kurang, relasi tabel yang dilakukan apakah normal atau tidak, jenis database yang akan digunakan untuk sistem. Contoh audit database, nah itu ada tabel sebelum diaudit, ini sebelum diaudit dan ini setelah diaudit. Ini bisa lihat perbedaannya. Terus selanjutnya, audit rancangan interface. Audit ini dilakukan pada semua interface yang digunakan dalam sistem baik form maupun report. Standar umum pembuatan form dan report. Meaningful titles adalah judul form atau raport, harus penuh arti dan mewakili objek di dalamnya. Terus ada meaningful informasi, yaitu informasi harus penuh arti. Yang ketiga balance layout, keseimbangan tata letak. Easy navigation, itu kemudahan arah penunjuk. Terus ada easy case, kemudahan untuk digunakan. Dan selanjutnya ada audit arsitektur jaringan. Audit ini dilakukan untuk melihat arsitektur jaringan yang digunakan pada sistem apakah sudah sesuai, apakah membuat efektif proses sistemnya, apakah efisien biaya investasinya, apakah support untuk pengembangan ke depan. Ini adalah contoh arsitektur jaringan. Ini ada home 1, home 2. Nah, ini bisa dilihat ada user nyambung ke router, switch, router. Nah, ini bisa dilihat. Terus ada audit rancangan sekuritas sistem. Audit ini dilakukan untuk melihat rancangan keamanan yang digunakan dalam sistem. Apakah ada sekuritas pada jaringan komputer? Apakah sekuritas untuk login ke sistem sudah menggunakan enkripsi yang baik? Apakah ada perlevelan hak akses bagi pengguna sistem? Nah, ini ada contoh audit post implementasi, yaitu ada audit fungsi sistem, audit interface, audit database, audit jaringan komputer, audit keamanan sistem. Ini contoh hasil audit. Layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Nah, ini ada tabel, bisa dilihat. Nah, ini ada standar kebutuhan, standar exciting, rekomendasi. Ini juga ada lagi jaringan telekomunikasi, pengamatan sistem, workflow. Nah, rekomendasi untuk layanan di Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Yang pertama, media penyimpanan perlu di-upgrade agar dapat menampung pertumbuhan data yang besar. Backup data perlu dijadwalkan secara rutin. Perlu disediakan media penyimpanan eksternal untuk membuat backup data. Yang keempat, ada kemampuan jaringan perlu ditingkatkan agar dapat menggunakan attachment. Yang kelima, perlu adanya pembedanan leveling hak akses data dan aplikasi. Yang keenam, perlu adanya enkripsi dalam pengiriman data. Yang ketujuh, perlu adanya workflow untuk layanan izin kursus.
Yang ke-8 ada dokumen, aplikasi, hardware, dan jaringan perlu dilengkapi. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf.